Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke dalam perkataan wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu, dan setiap apapun ma ata yang dibawa bihi dengannya ar-rasulu oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa haqquhu, maka wajib bagi kita at-taslimu wal qabulu, berpasrah dan menerima apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi ta'ala, sebab firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah, maka ambillah. Apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad, maka jauhilah. Disebutkan juga di dalam ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, tidak beriman di antara kalian sampai Allah dijadikan hukum bagi kalian apapun yang kalian perselisihkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibu." Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakan dengan sebenar-benarnya, dan apapun yang maka laksanakan sebisanya, dan apapun yang kalian apapun yang aku larang bagi kalian, maka hendaknya menjauhilah sekuat-kuatnya. Inti dari nazaman ini adalah bagaimana kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengambil atau memilah ajaran sedikit pun. Kalau ajaran tadi itu cocok dengan hawa nafsu kita, kita ambil. Kalau misalkan itu enggak cocok dengan hawa nafsu kita, kita tinggal. Ada bukan termasuk orang mukmin yang hakiki. Fa haqquhu taslimu wal qabulu, maka wajib bagi kita untuk taslim. Apa taslim itu? Pasrah. Dikatakan al-Islam karena istislam. Apa Islam? Islam itu karena pasrah, berserah diri dengan ajaran yang dibawa, ada Islam. Sebagaimana banyak di antara kita ini yang apabila bertentangan ajaran tersebut dengan tradisi saja, bukan hawa nafsu, masih memilih tradisi. Ya, memang tradisi adalah kehormatan di dalam masyarakat. Bahkan meninggalkan tradisi berbahaya. Tarkul adawah. Meninggalkan adat setempat akan dimusuhi oleh orang setempat. Tapi apabila bersinggungan antara syariat dengan adat, maka yang dimenangkan, yang dibela adalah syariat. Sebagaimana kita tidak diperbolehkan untuk bersalaman dengan sepupu atau orang-orang yang bukan mahram. Apabila orang-orang tadi itu di masyarakat biasa bersalaman, tapi syariat kita nggak bolehin, gimana? Maka pilihlah syariat. Atau Asia, apabila kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan anak, walimatul urus dengan hal yang sederhana, lakukan seperti itu. Nabi mengatakan aulim walau bisyatin, walimahkan meskipun menyembelih satu kambing. Dan kita melihat bagaimana walimah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra ataupun Nabi Muhammad sendiri yang menikah. Tapi adat tidak begitu. Adat itu nggak bisa harus mewah, harus berlebihan.
kadang juga sekarang lebih menyerempet kepada hal-hal yang melanggar agama, belum mahram, belum jadi mahramnya juga. Udah foto bareng seperti foto prawedding. Kemudian ada beberapa adat-adat Yahudi, ya, melamar seorang wanita dengan jongkok, kemudian ngasih ngasih cincin. Aina hadhil ada. Dari mana ente ini? Agama yang bagi. Nggak ada begini. Ya. Yang ada bukan tambah dekat dengan Nabi, yang ada tambah jauh dengan Rasulullah SAW. Kemudian, wa qawluhu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Berimannya kita kepada hari akhir wajib, hukumnya wajib. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan apapun yang terjadi di antara huru-hara hari kiamat, ahwalu yaumil kiamah, adalah sesuatu yang ajab, yang takjub, yang mengherankan, yang keluar dari nalar pikiran manusia. Maka dari itu kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, yang itu termasuk daripada rukun Islam, rukun yang kelima. Bahkan dikatakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman dengan hari akhir. Banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Diulangi sama Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, muliakan falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya hari akhir itu ada, sebagaimana hari awal itu ada, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga ada hari akhir. Setiap yang tidak ada awalnya tidak akan ada akhirnya. Siapa? Allah. Allah bukan tidak ada awal, bahkan Allah lah yang awal. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang awal, Allah yang terakhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Adapun hari akhir ini mencakup daripada beberapa hal. Di antaranya adalah 5 hal yang akan kita lalui di dalam hari akhir. Ya. Apa? Yang pertama adalah al-barzakh. Barzakh. Apa barzakh itu? Huwa ma bainal mauti wa yaumal ba'thi wan nusyur. Barzakh itu adalah alam, ya, antara kematian dan antara hari kebangkitan. Alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, dan di belakang mereka adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan di hari kiamat. Barzakh itu adalah pintu alam akhirat. Selagi baik, ke belakang akan baik. Selagi jelek, maka ke belakang akan jelek. Sampai dikatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu wan nasu wal mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Kematian itu adalah pintu, setiap orang akan melewatinya. Ya, maka barzakh itu alam transisi dari kehidupan dunia ke kehidupan alam kubur. Dan kematian itu adalah minuman yang setiap orang akan meneguknya. Ada barzakh. Kemudian itu yang pertama, alam barzakh. Alam itu kata Habib Umar kata Imamul Haddad ada 5. Pertama ada namanya alam ruh. Setelah itu ada namanya alam rahim, ya, alam rahim. Ketiga ada namanya alamud dunya, alam duniawi. Kita lahir di sini sekarang kita.
Yang ketiga alam dunia, alam yang keempat adalah alam barzakh, yang kelima adalah alam akhirah. Semua akan kita lewati. Fase kita sekarang ada di tiga. Alam ruh, apa ada? Ada. Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Mata al-arwah junudun mujannadah. La ilaha illallah. Sebentar. Al-arwahu junudun mujannadah. Wa ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, junudun mujannadah, berkeliling. Kapanpun dia saling mengenal, dia akan menyatu. Kapanpun dia tidak saling mengenal atau saling beringkar, maka dia akan menjauh. Ini menunjukkan apapun yang ada dalam kehidupan duniawi ini, itu sudah bertemu sebelumnya di alam ruh. Seperti kita sekarang. Ente kenapa cocok ke saya cocok ke ente? Ya, karena kita sebelum adanya alam rahim, di alam ruh kita udah pernah ketemu. Ma ta'arafa minha i'talaf, yang kita saling cocok akan bertemu di alam duniawi. Ente nggak bisa zuat musuh binina. Ya, karena di alam arwah ente pernah ketemu. Pernah ketemu dulu. Terus dikembangkan pembahasan ini, kenapa kok kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, cocok dengan ajaran Islam? Karena ruh kita pernah ketemu dengan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita gak cocok dengan ajaran Yesus, ajaran Buddha, Hindu? Karena gak pernah ketemu di alam ruh. Wa hadza ni'matun 'azimatun, ini nikmat yang sangat besar. Jadi Allah sudah siapkan ente ini mulai dari alam ruh, ente dipertemukan dengan ruhnya Rasulullah, ruhnya sahabat, ruhnya tabi'in, ruhnya para ulama, bahkan ruhnya para habaib yang ente sekarang lagi cocok dengan mereka. Ente cocok dengan Ratibul Haddad. Dulu pernah ruh ente ketemu dengan Imamul Haddad. Ente baca kitabnya Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Berarti ente pernah dulu ruhnya ketemu dengan Abil Hasan Asy-Syadzili. Alhamdulillah, hadza nikmatun 'azimah, nikmat yang sangat besar. Belum lagi ketika ruh ini bertemu dengan orang-orang yang baik, yang akan kita ketemu nantinya di alam duniawi, baru kita dipindah oleh Allah ke alam rahim. Allah pilih kita keluar dari rahimnya wanita muslimah. Ya, sudah muslimah, soleha lagi. Kan begitu. Masya Allah. Ada fasubhanahu al-maula, maha suci Allah yang telah mengatur ini semuanya. Makanya betul kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Itu yang pertama barzakh. Yang kedua, apa saja yang namanya akhirat? Yang kedua, su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ah wa azabuhu li ahli maksiyah. Pertanyaan di dalam kubur dan kenikmatan bagi orang yang taat, dan azab bagi mereka yang maksiat. Iya. Apa di antaranya yang menunjukkan daripada azab kubur tadi itu? An-naru yu'raduna wuduwan wa asyian. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa asyian. Api neraka itu dimasak lagi biar tambah panas, disodorkan itu setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari dibangkitkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Silahkan masuk, wahai keluarga Fir'aun, dengan sebenar-benarnya adab, paling kerasnya adab. Ayuhal ahbab, kita percaya ada soal, ada kenikmatan, ada azab. Soal karena kita percaya adanya mungkar wa nakir. Dan kita tahu bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat mungkar dan nakir untuk menanyakan kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka,
Kalau pengen tahu apa pertanyaannya, coba lihat kalau mengubur orang yang wafat itu ada namanya talqin. Ya. Fa idza ja'akal malakani. Ya, itu kan merinding ya. Ya. Bagi saya paham, tapi tak paham tak merinding sekali. Wa idza ja'akal malakani. Mula datang ada dua malaikat. Al-muwakkalani bika. Silakan nyatus dekat sampian. Berarti abailah kasih mati. Oh nyambung. Wahuma mungkarun wa nakirun. Arwahnya mana malaikat mungkar dan nakir. Fala yufzi'aka. Saya ngajak takut. Wala yurhibaka. Awas jangan lari. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jal. Arwah pada makhluk Allah Ta'ala azza wa jal. Wa idza sa'alaka, apabila keduanya bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, dimma kiblata? Wa man ikhwanuka, siapa kancana bana? Fakul lahuma bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahih. Ayo jawab dengan akidah yang mantap dan dengan lisan yang fasih. Makanya dikatakan jawaban di dalam kubur adalah jawabu amalin la jawabu ilmin. Jawab kalaban amal tak kira bisa jawab kalaban ilmu. Mas kela apal. Bula pun apal luar kepala. Jadi mun bula tidung jaga iki langsung tanya man robuka. Latihan nih. Tak bisa mun tak apa jangan tidak akan bisa. Tidak akan bisa, harus punya amal. Dalam riwayat yang lain termasuk di antara soalnya adalah mata fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu dengan laki-laki ini? Di sini ada kata-kata hadza. Hadza ini bahasa isyarat. Ini jadi dikatakan rajul itu Rasulullah. Ini adalah kata petunjuk, menunjukkan dekat. Kata ulama berarti saat itu Rasulullah hadir di tengah-tengah umatnya disoal. Berempat pada pendapat tegak orang ria, berderianya ria. Berada berarti Rasulullah di situ. Kemudian kata Imamul Haddad, al-qabru imma radatun na'imah na'am wa illa hufratun jahimah. Saya enggak kubur cuma macam dua. Apa? Yang pertama raudatun na'imah, taman surganya Allah. Sejauh mata memandang, inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah diberi rezeki. Rezeki apa? Rezeki barzakhiyah. Ya. Naam, ya. Wa illa hufratun jahimah. Mun beni taman surga naudzubillah akan menjadi liang-liang permulaan daripada liang api nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya soal qabr ini. Makanya kita minta Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allah baca udah ke abdina saja daripada azab kubur. Ayyuhal ahbab disebutkan, ente tahu para Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sekte pemahaman di dalam akidah yang bertolak belakang dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya di dalam kubur tidak ada namanya soal mungkar dan nakir. Tidak ada juga adab, tidak ada namanya nikmat. Jadi mate-mate. Alam kubur ada. Kenapa? Karena mereka mengatakan dalilnya ini, dalilnya azab, dalilnya nikmat, itu bukan Quran. Tapi itu hadis, dan hadis itu pun bukan hadis mutawatir. Maka mereka meyakini azab ataupun nikmat itu tidak ada. Nah, itu batilun indana, batal menurut pemahaman kita. Nah, Mu'tazilah ini sekarang jadi pemahamannya adalah ahli filsafat. Ya, orang-orang filsafat ini banyak mengadopsi dari pemikiran Mu'tazilah. Yang mengatakan surga ruah tak ada setia. Bila surga berdeki mula hari kiamat, Allah ciptakan surga saat itu. Setia tak ada. Kalau kita kan enggak. Ya, sebagaimana Rasulullah melihat
bidadari ketika setelah kejadian Taif. Bidadari jajaran. Bodoh saya paling cantik, saya paling ayu. Saya tanya, Aki, liman anti ya jariyatun. Apa nadik nasapa, pitatari jaratina. Ana, naam, ana inda Zaid bin al-Haritha. Abtina pitatari Zaid bin Haritha. Ya. Di mana Nabi lihat? Di surga. Berarti surga sekarang tidak ada. Malam Isra wal Mi'raj Nabi diperlihatkan surga, berarti surga sekarang ada. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak ada. Bagaimana kita menikmati sesuatu yang dijanjikan oleh Allah? Kan ya? Intinya ketika sesuatu itu menurut inti nyantol ke otak, belum tentu nyantol ke agama. Sekarang, misalkan aku tanya ini. Bagaimana Allah menjanjikan sesuatu? Janji ini kan akan datang balasannya di sesuatu yang akan di masa depan. Bagaimana Allah menjanjikan sesuatu sedangkan beberapa orang dicicipkan kenikmatannya sekarang? Ya bukan janjinya mana? Ya kan? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh mata, terlintas di hati. Loh, sekarang ada orang mencicipi surga karena janji. Makanya Mu'tazilah mengingkari. Nah, ini pemahaman seperti ini sudah merajalela di kalangan para mahasiswa. Saya lambok ke mahasiswa mata kuliah pertama, ya. Badaring Papua, namanya Aldo Muslim. Dia ngambil SKS filsafat. Buru keluar dari kelas filsafat langsung mengatakan, saya mencari Tuhan. Bahwa tak ketemu melambak berarti Tuhan tak ketemu. Terus pangeran apa situ? Karena tidak bisa dirasiokan agama itu, tidak bisa. Agama itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watarkul idraku tidak nututnya otak manusia sudah dikatakan nutut. Makanya kembali kepada yang kedua ini, apa itu? Barzakh yang kedua adalah soal mungkar dan nakir dan kenikmatan yang ada di dalam kubur, begitu juga adab yang ada di alam kubur. Yang ketiga, apa yang termasuk daripada barzakh? Barzakh itu adalah al-ba'tsu minal qabri. Al-ba'tsu minal qabri atau minal kubur, hari kebangkitan dari kubur. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Bakna ciptaaki ben bakna dibangkitkan rasana pada. Temu-temu jaga. Temu-temu lahir. Tak ada rasa burung ya. Kok kita pakai tanang bahwa kita bisa. Saya dibangkitkan masih kaki Ustaz. Ini nyosol hitungan naik cetak ini. Kita itu mau di rumah. Tidak begitu. Khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Arwah penciptaan kamu dulu, kau jadi bayi lahir, dengan kau dibangkitkan nanti di hari kiamat sama. Ya. Wa yauma yub'atsun. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah yang menciptakan langit, bumi, makhluk semuanya dan semuanya kembali kepada Allah. Yub'atsun, hari kebangkitan, dibangkitkan semua. Awwalin wal akhirin, saya soki, saya miskin, saya ratin, saya coba. Yang kaya, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang normal, yang cacat. Ya. Waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah. Kumpulkan semuanya. Pabolong kapi baca ke kapi. Innahum mas'ulun, sebab mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ada yang mengatakan riwayat hari kebangkitan ini setelah trompet sangkakala. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika di trompet yang kedua semuanya kembali bangkit. Nah, ada yang mengatakan setelah trompet ini Allah mengirimkan hujan. Hujan. Ke alam ini Allah mengirimkan hujan. Hujan ini sifatnya seperti mani. Tahu mani? Bisa menumbuhkan orang. Ya.
Dan manusia ini akan yebla. Yebla ini akan punah semuanya. Makanya karena saya perkataan zaman sekarang, doh saya paratin badana, tapi saya ancor badana. Semua akan yebla, semua akan hina, semua akan habis ini. Kecuali ajbud danab. Apa ajbud danab? Tulang ekor kecil. Itu Allah akan kekalkan hingga hari kiamat. Siapapun dia. Ajbud danab inilah nanti yang akan mendapatkan siraman hujan dari Allah. Dan dari sinilah akan tumbuh kembali seperti manusia. Paham ya? Imam pengarang Jauharut Tauhid, beliau mengatakan ajbud danab karuhi lakin sohaha. Ajbud danab itu seperti ruh, ketika disirami dengan air yang sifatnya seperti mani akan tumbuh. Tekaklah puluhan tahun, semua sudah hancur dari tulang belulang, kecuali ajbud danab. Ya, sampai dikatakan di surat Yasin apa surat Yasin itu terakhirnya, fa idza huwa khasimun mubin wa daraba mathalan wa nasyaf qala may yuhyil idhama wa huwa ramim wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kan begitu kan? Tanyakan wahai Muhammad, siapa yang bisa mengumpulkan tulang belulang ini yang sudah hancur? Qul, jawab wahai Muhammad, ansha'aha awwala marrah, yang membuat pertama kali, yang akan mengumpulkan nanti di hari kiamat. Gampang gak Allah? Hakadha la ilaha illallah. Setelah itu, setelah dibangkitkan, manusia kan tumbuh. Nah, manusia itu kembali tumbuh dengan semua arot. Apa arot? Perhatikan. Arot itu ada dua. Arot itu maknanya keadaan manusia. Keadaan manusia perbuatan, keadaan manusia anggota badan. Itu arot namanya. Wa fi i'adatil arot kaulani warujihat i'adatul a'yani. Jauharut Tauhid itu atasnya Aqidatul Awam nanti itu mengatakan adapun pendapat kita dikembalikan arot kita di hari kiamat itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Kita ngambil yang mana? Yang bisa. Jadi begini. Perhatikan dulu. Coba lihat kamera. Manusia dibangkitkan dari ajbud danab. Dihujani. Jadi manusia kan. Kan gambaran kita seperti keluarnya zombie itu ya. Gitu, bukan seperti itu. Tumbuhnya manusia dengan hujanan dari Allah itu nanti seperti layaknya manusia lahir hingga wafat. Bermak, akalampi, amain, terus kegiatan yang sudah kita pernah lakukan selama di dunia. Atau karbenak kana, ngicok pauna tentang madrasah, ataklim seperti ini akan kembali. Tapi waktunya sekejap mata. Bayangkan bagaimana hebatnya Allah di hari kiamat itu. Paham ya? Paham ya? Pada nggak ini? Nih. Pada ini. Ini manusia. Botol ini manusia. Diganti oleh Allah ajbud danab. Yang pada tiba Allah sisa tulang ekor. Tulang ekor ini dihujani. Dihujani. Dia akan tumbuh seperti layaknya bayi mulai kecil. Tumbuh. Sampai dia wafat di umur berapa. Keadaan yang dia alami akan dia ulangi lagi. Untuk apa? Ketika nanti dipertanggungjawaban tidak akan bisa ngeles. Kan iya, benar tak apa dengan lambok. Mana? Dia kelak ruah. Ya. Bayangkan berapa detik itu. Kalam hil basor. Seperti kedipan mata. Cepat. Jadi manusia boleh. Dan itu yang pertama. Keadaan manusia akan kembali. Itu namanya arot. Yang kedua. Semua anggota badan kita yang pernah terlepas. Yang pernah terlepas.
akan kembali lagi. Potongan kuku, rambut, ya, apa boleh, darah yang dibuang. Ini, nih, apa ini, yang mana? Sor-soron, ya. Ya, buang beniti itu akan kembali sekejap mata. Makanya disunahkan ketika kita dalam keadaan junub tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Untuk apa? Agar ketika dikembalikan arot kita, semua dalam keadaan suci. Ya, kalau kita potong dalam keadaan junub, baru masa apolo ngadekian anggota badan yang suci dengan yang belum disucikan, yaitu junub. Paham? Sampai sini paham? Apa namanya arot? Nah, ada pendapat yang mengatakan tidak bisa, arot tidak bisa dikembalikan. Kenapa? Mana masa itu, mana masa ini. Itu kan masa di dunia. Sekarang masa di akhirat. Tidak bisa sinkron satu. Dibantah dengan ulama kita, itu kalau berlaku hukum dunia. Tapi di akhirat tidak ada lagi berhukum dunia. Semua akan kembali. Ya. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai kalian penciptaan, Allah juga akan mengembalikan kalian seperti awal. Alas, wallahu a'lam. Masih ada lagi sekitar berapa ini? 3 lagi. Apa itu barzakh? Ya, barzakh itu pertama adalah hari akhir itu apa saja? Barzakh, soal kubur, kenikmatan dan azabnya, baru kebangkitan dari kubur. Masih ada 3 lagi. Apa itu? Hari mahsyar. Setelah itu syafaat. Sebelum syafaat bisa, yang selanjutnya hisab, lalu kisos, mizan, kasih 5 lagi, 6 sirot, 9 baru al-haud. Apa al-haud? Telaga al-kautsar. Baru yang ke-8, 9 ini sorga dan neraka. Ini namanya hari akhir. Selesai. Ada pertanyaan? Kalau misalkan Ya, Fadol. kalau misalkan penghukuman itu di dunia itu seperti kisos yang mencuri dipotong tangannya, kalau di akhirat nanti apa masih berlaku hukuman itu? Apa masih ada lagi ya hukumannya seperti itu? Ya, kisos ketika dilaksanakan di dunia tidak akan ada lagi kisos di akhirat. Maknanya ketika orang itu berbuat jarimah itu kriminal, maka dia punya 2 hak. Ada namanya hakullah, ada namanya hakul adami. Kewajiban yang dia bayar kepada Allah dan kewajiban dia bayar kepada manusia. Kalau membunuh itu wajib dia selain dikisos, wajib dia itu memerdekakan budak. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu hakullah, belum lagi dikisos. Iya, sama dengan namanya pencurian. Pencurian bagaimana? Potong tangan. Potong tangan itu apa? Hakullah, Allah yang minta itu. Nah, itu hakul adami apa? Haknya manusia. Mengembalikan apa yang dicuri. Begitu. Bukan mari Pak Boli. Iya, ada hakullah di situ. Gitu loh. Atau mungkin, ya, tanah sulat ada kisah Pak Boli. Ya bukan, itu hakul adami. Bedakan mana hakullah, mana hakul adami. Ketika hakullah selesai, Allah tidak akan meminta lagi kelak di akhirat. Mari sudah. Ada lagi? Ya. Kembali ke pertanyaan dari Samad. Kan di Indonesia tidak berlaku hukum potong tangan, hukum rajam. Cuman dihukum, ya di penjara. Sudah terpenuhi hakullah, hukumnya Allah. Nggak bisa. Haknya Allah tadi itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti al-ainu bil aini, wal udhuna bil udhuni. Itu kepala balas kepala, mata balas mata, semuanya. Kenapa kok di Indonesia tidak diberlakukan hukum Islam? Karena Indonesia bukan negara Islam, meskipun penduduknya mayoritas Islam. Lalu bagaimana
kita akan melaksanakan hukum Islam di Indonesia nggak bisa karena kita ikut pemerintah. Wa ulul amri minkum, taati pemerintah setempat. Nanti yang diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat pemerintah setempat. Makanya cek kuangko jadi jaksa, hakim, ya tak tahu pakai paling berat jika paling berat jika saya nyaman wah, saya tahu saya nyaman, apa? Saya jual meracangan wah, saya jual sapu tak baju, arwah. Aduh, saya nyaman. Mari, bitung berempat sapu nasi baju bagus. Berbentuk, pesennya berempat. Mari, itu dia masuk ke surga. Aduh, beda. Oh, berapa kasus dalam dirinya belum selesai. Apalagi kasus-kasus orang yang ditangani. Menampakkan kemewahan. Dengan cincinnya, dengan ininya. Bangga. Tak tahu diri kian. Jadi pemerintah ini, ya, jadi pejabat ini berat. Innakum satahrusuna alal imarah. Bakna bekal tamak pakai ya di akhir zaman tentang masalah jabatan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Kastana. Jadi tingkat RT, Boy. Satu RT yang dia wajib lindungi, tanggung jawab satu RT. Berdasarkan apa jeng, dia ikut di soal nanti. RT bagus. Ada ntar bupati, ntar kakaknya tak pernah dopak, ntar nanti bupati, kakaknya tak pernah dopak. Ngurus sarenggangian. Bangga, acara mare, kasus ditutup. Iya di sini. Ada nanti. Ada pengadilan yang sangat adil nanti di hari kiamat. Iya. Sampai dikatakan fala yuzlamuna syai'an, tidak ada yang dizalimin sekecil apapun, bales. Dan nuntut dekian. Tade tak nyamanan. Tina pohon sosok kene kok niku baik ka bule tade. Yang tua apa dituntut? Ya firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari taretan buru, dari anak buru, dari bini buru. Sungguh tak lofi sehidup semati. Lecek dah. Oh, nakar masalah lembok tangga jaring kok. Dah nanti kita minta ajar. Semuanya akan saling tuntut menuntut. Ini sudah kaudian. Ini nyaman sudah. Ente dengan profesi ente tekuni sudah. Cak muluk-muluk. Makanya setiap ada imtinan di situ ada imtihan. Tulis. Setiap ada wa kullu fihil imtinan fa fihil imtihan. Setiap ada imtinan di situ ada imtihan. Apa imtinan? Ada nikmat. Setiap ada nikmat ada imtihan. Apa imtihan? Beda ujian. Contoh, kenikmatan ini, imtinan ini beda dua. Allah tidak mengatakan nikmat, tapi imtinan. Imtinan ini anugerah. Anugerah ini dua. Ada anugerah yang gambarnya baik, ada anugerah yang gambarnya jelek. Pakun anugerah itu. Contoh. Kaya, anugerah. Kaya, anugerah. Tapi Allah berikan kepadanya ujian. Apa ujiannya? Cerek-cerek ke orang. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, etunya naro bedahna fakir miskin, bedahna janda, bedahna anak yatim, bedahna pondok pesantren. Saya enggak pegang songko. Nah, makanya kata suatu Taufik kemarin, berapa banyak orang itu dikasih anugerah oleh Allah, ya, ada selalu setelah itu dikasih namanya imtihan, ujian. Terus yang banyak lulus ketika dikasih sabar, banyak lulus, masapur. Tapi saya jarang lulus apa? Ketika dikasih syukur, jarang syukur. Kekayaan itu imtinan, anugerah, tapi kita diuji untuk syukur. Lah syukur ini yang lupa. Tak zakat, tidak sedekah, sombong dengan hartanya, sampai Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur itu. Karena ini anugerah itu di situ ada ujian. Orang apa genteng? Ujian, apa ujiannya?
Anugerah apa ujiannya? Ujiannya biasanya ikut banding bini. Ujian. Dia pasti kebanggaan, untung bulu genteng. Oh, siapa yang tanda ke bulu? Itu ujian. Begitu juga badan gemuk, ada potongan sekali mungkin jelek, itu anugerah. Juga ujian suruh sabar. Kemiskinan juga begitu. Itu ada anugerah. Kenapa? Para nabi fakir, nabi itu miskin. Orang soleh itu miskin. Itu anugerah. Tapi ada ujian, sabar. Nah, hidup kita ini aisyuna dawuh para ulama, aisyuna benas sabar wal jabr. Odina kita ini cuma dua apa? Syukur dan sabar kira. Itu silih berganti. Ada boleh dah ini dah dua ini dah. Entah lakuna syukur, lakuna sabar, lakuna syukur, lakuna sabar. Ya, ini sudah siklus kehidupan ternyata. Ada lagi? Ya, Mas Doni. Begini Habib, tadi terkait dengan masalah alam roh sama alam dunia. Apabila kita cocok dengan hal yang baik, menandakan kita pernah bertemu di alam roh. Apakah hal tersebut berlanjut ke alam-alam selanjutnya? Iya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Tapi tahu itu mulai alam roh. Alam rahim berhenti dulu, tidak pernah ketemu. Baru ketemu di alam dunia. Setelah itu, karena campur dengan satu kebaikan, ya, akan menjadi nanti satu rombongan yang masuk ke dalam surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring, ya teraki ke dalam surganya Allah, rombongan-rombongan yang ada di dunia. Majelis taklim, majelis maulid, majelis taklim seperti ini. Ini kan keterikatan, koneksi. Ya. Yang mana sebelum ini kita bertemu di alam duniawi, kita bertemu dulu di alam arwah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa dikatakan di alam ruh itu kita ketemu ketika kita di dunia. Kita mimpi dan kita bertemu di alam mimpi kita. Padahal, saya coba atau mau situ bila ya? Saya tahu sekali bila ya. Tidak pernah temu, tidak pernah. Mohon bahasa Inggris deja vu apa? Karena body film deja vu. Itu maksudnya apa? Pernah ketemu tadi malam di alam ruh. Cuman lupai, seakan-akan alamnya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon situ amimpe orang-orang soleh, atau amimpe orang-orang coba, ruhnya kamu pernah ketemu dengan mereka. Malam mangko atau ngubah Habib Umar hubus sana. Berarti ruhnya sudah ketemu dengan ruhnya Habib Umar. Sebagian ulama itu disingkap hijabnya oleh Allah, ada yang dirasakan oleh para wali, apa yang menjadi ketemunya ruh. Pada orang Habib Umar kalau kuna bayinya lahir, katanya ke Habib nama siapa Habib? Laki bini, laki. Habib, mimpi apa malam? Mimpi antum sudah nyamai itu. Tahu. Gitu. Nah, karomah seperti itu tidak bisa dipilih keluar dari para wali. Misalkan saya adik karomat loan, bisa ngeper, bisa melang, bisa nepek. Sekarang saya taklim, maka luar saya bisa melang. Tak bisa begitu. Karomah itu apapun yang diinginkan oleh para wali berbarengan dengan keinginan Allah. Begitu. Mohon keinginan para wali mustahil bisa. Tapi mohon keinginan Allah mustahil tidak mustahil tidak bisa, pasti bisa. Begitu. Iya. Mun satia maturona ocon dari langit, ocon matu saja. Orang foto matu sekarang. Tak seperti itu karoma. Pada negara ini cek. Main lang kilo, ngita ke jeding. Tak bisa. Iya. Cara saya Habib Hashim itu ketika Kiai Soekarja itu menurunkan rudal. Spontanitas. Keker semangka dong. Ketika semangka, karena spontanitas ngujak semangka. Tak ada dia perhatian ngucap. Dia tak ada dalam acara ngucap. Dekion mon bodo belenta matoron rudal. Saya nyaman matoron seperti apa yang nyaman. Nanas yo. Mun semangka kan pusen.
Mending itu. Jadi spontanis ngomong semangka jong. Jadi semangka rudal itu berbarengan keinginan para wali dengan keinginannya Allah. Boleh? Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul. Tamam bil Allah subhanahu wa ta'ala min nafi' wal amal al khalis al maqbul wa husn ta'lim wad dalala al huda wa yasur bi dhalika al nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwah walidina wa shaykhina wa dhabil huquq alina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.